Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar pada hari ini. Dan secara khusus di dalam edisi masa Prapaskah tahun 2021 ini. Saudaraku, di perumahan Tompotika, tempat di mana gedung gereja GKI Manyar ini berada, ada sebuah peraturan tertulis, saudara, yaitu ketika perumahan sudah memasuki jam malam, dan jam malam itu mulai berlaku sekitar pukul 21 ke atas, sekitar pukul jam 9 malam ke atas. Dan ketika jam malam untuk komplek perumahan ini sudah mulai diberlakukan pukul 9 malam, saudara, itu artinya setiap kendaraan yang masuk, secara khusus kendaraan roda 4, ya, portalnya sudah diturunkan, saudara, di gerbang utama kalau jam 9 ke atas, ya. Dan itu artinya setiap kendaraan roda 4 yang akan masuk, baik mereka itu adalah tamu, ya, pengunjung ataupun penghuni perumahan, ya, tidak pandang bulu, siapapun mereka harus mematikan lampu utama dari kendaraan roda 4-nya dan kemudian menurunkan kaca jendela secara khusus di bagian pengemudinya, dan kemudian pengemudi itu harus menyalakan lampu kabin. Nah, saudaraku, apa tujuan dari peraturan ini? Saya kira ini peraturan yang dibuat dengan pertimbangan yang baik. Kalau lampu utama itu tidak dimatikan, sementara keadaan sekitar sudah sangat gelap, itu artinya pengemudi yang ada di dalam mobil, dia bisa punya visibilitas atau penglihatan yang baik tentang apa yang ada di luar kendaraannya. Sementara sebaliknya, para penjaga malam yang bertugas untuk mengamankan situasi perumahan, dia tidak bisa mengetahui siapa yang ada di dalam mobil itu. Dia tidak bisa mengenali identitas dari pengemudi mobilnya ataupun siapa saja orang-orang yang berada di dalam mobil itu. Nah, saudara, ini hal yang berbahaya ketika para penjaga malam itu tidak mengetahui siapa yang akan memasuki atau memiliki akses masuk ke dalam perumahan itu. Nah, saudara, saya kira tradisi ini ada di beberapa perumahan dan tradisi ini dilakukan dengan alasan keamanan. Nah, saudaraku, bacaan leksionari harian kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1-10 menyatakan begini. Di sana dikatakan bahwa identitas Allah itu adalah terang, dan di dalam Dia, di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan, katanya. Dikatakan di ayat yang kelima. Nah, saudaraku, maka konsekuensi logisnya adalah jika kita mengaku sebagai anak terang, dikatakan demikian, berarti kita pun memiliki persekutuan yang erat, persekutuan yang akrab di dalam Allah yang adalah sumber dari terang itu. Nah, saudara, dengan perkataan lain, kalau kita yang menyebut diri kita sebagai anak terang, kalau kita sendiri tidak membiarkan sisi gelap di dalam diri kita terlebih dulu disinari oleh terang itu, maka dikatakan di sana, sebetulnya kita tidak melakukan kebenaran. Dan sebetulnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Dikatakan di ayat yang ke-6. Saudaraku, saya punya sebuah gambaran yang barangkali lebih sederhana. Orang yang hidup di dalam terang itu ibarat seseorang yang melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Dan ketika dia memasuki sebuah ruangan yang gelap di mana ada begitu banyak orang di dalamnya, dia membiarkan dirinya terlihat jelas di hadapan semua orang dengan cara dia pertama-tama menekan saklar lampu yang ada di dalam ruangan tersebut. Dia dapat melihat orang banyak, tapi dia juga membiarkan dirinya dikenali, dilihat oleh banyak orang. Nah, saudara, orang yang hidup dalam terang, dia tidak akan mengambil lampu senter dan menyorotkannya di hadapan muka orang lain satu persatu, sementara seluruh tubuhnya sendiri, keberadaan dirinya sendiri justru dibiarkan ada di dalam kegelapan itu.
Saudaraku, memasuki masa Prapaskah ini kita kembali diajarkan bahwa kerendahan hati dan keterbukaan untuk mengakui kesalahan-kesalahan, membiarkan diri kita dengan segala kerendahan hati bersedia untuk dikoreksi oleh orang lain, dan juga melalui firman Tuhan, serta membarui diri kita. Itu adalah salah satu cerminan karakter Kristus di dalam diri setiap orang percaya. Saudaraku, selamat merenungkannya. Salam.